great, so welcome back to my channel at Lily77. Well, di video kali ini aku akan bagi psychology tricks yang membantu kamu agar kamu tidak mudah diremehkan sama orang lain. Aku pikir kita semua ingin sekali setidaknya untuk orang lain tuh respect sama kita atau menjadi orang yang gak mudah untuk diremehkan oleh orang lain. Dan kali ini aku akan bagi trik psikologis yang akan membantu kamu agar kamu tidak mudah diremehkan sama orang lain. Trik yang pertama yang bisa kamu terapkan agar tidak mudah diremehkan adalah tunjukkan kepercayaan diri. Postur tubuh yang tegap, kontak mata yang baik, dan suara yang jelas ketika kita berbicara di depan orang, ketika kita berbicara kepada orang lain, itu akan menunjukkan kita lebih percaya diri, terlihat lebih berwibawa, dan orang akan cenderung sekali untuk meremehkan kita ketika kita orangnya percaya diri, ketika kita berbicara dengan suara yang lantang, ketika kita tegap ketika berbicara dengan orang lain. Ini akan sangat membantu kita untuk menjadi orang yang sulit untuk diremehkan oleh orang lain. Dan poin yang selanjutnya yang bisa kamu coba yaitu berbicara dengan tegas. Ketika kita berbicara dengan orang lain, penting sekali untuk kita berbicara dengan tegas, dengan to the point, dan pastinya menghindari kata-kata yang agak-agak ragu-ragu, misalnya ketika kita mengatakan mungkin, kayaknya, atau mungkin saja, atau kata-kata yang ragu-ragu itu membuat kita tapi gunakanlah kalimat yang tegas dan jelas ketika kita menyampaikan pendapat atau keinginan kita kepada orang lain. Itu akan buat orang lebih respect sama kita. Dan poin yang lain yang bisa kamu coba yaitu jangan terlalu mudah untuk mengiyakan pendapat atau komentar orang. Jangan terlalu mudah untuk mengiyakan. Penting sekali untuk kita itu gak selalu mengiyakan permintaan orang, terlalu setiap saat harus setuju sama pendapat orang lain. Misalnya ketika bagi kita itu nggak sesuai sama prinsip kita, ketika itu merugikan kita, misalnya hanya karena kita menghindari konflik, misalnya hanya karena kita takut salah, hanya karena kita misalnya nggak enakan jadi people pleaser gitu kan, selalu mengiyakan pendapat orang, selalu mengiyakan misalnya komentar orang atau apapun yang orang minta ke kita selalu mengiyakan. Tapi cobalah untuk sekali-sekali mengatakan tidak, belajar untuk memiliki prinsip yang kuat. Kita harus memiliki batasan kepada orang lain, jangan jadi people pleaser hanya karena keenakan gitu loh. Tapi sekali-sekali kalau memang benar-benar kita nggak bisa, kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Ketika misalnya kita memang nggak bisa misalnya menolong orang lain, kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Karena ketika kita jadi people pleaser, itu adalah salah satu hal yang akan menjadi bumerang, akan jadi senjata orang lain untuk memanfaatkan kita, berpikir bahwa kita orangnya nggak punya prinsip yang kuat, kita mudah dikendalikan oleh orang lain, kita akan selalu mengiyakan apa kata orang. Itu akan buat orang akan gampang sekali untuk meremehkan kita. Dan poin yang lain yang bisa kita terapkan yaitu kita perlu sekali untuk menunjukkan kompetensi kita. Ketika misalnya kita memiliki satu keahlian atau pengetahuan di satu bidang, jangan ragu-ragu untuk menunjukkan knowledge kamu, kompetensi kamu di satu bidang, karena itu akan buat orang lebih menghargai kamu dan akan sulit sekali untuk meremehkan kamu. Dan poin yang lain yang bisa kita terapkan yaitu kita menjaga jarak emosional kita sama orang lain. Perlu sekali untuk kita jangan terlalu terbuka, mudah terpengaruh sama pendapat orang lain gitu, nggak mudah bereaksi sama komentar-komentar orang ke kita kalau itu nggak baik, misalnya meremehkan atau menyudutkan kita. Kita menjaga jarak emosional, itu akan buat kita terlihat lebih kuat dan pastinya menjadi pribadi nggak mudah dikendalikan, nggak mudah dipengaruhi, dan orang akan lebih respect kita. Dan poin yang lain yang bisa kita terapkan yaitu kita memiliki bahasa tubuh yang tegas. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang lain, hindari gerakan-gerakan yang terlihat membungkuk misalnya, atau kata-kata yang terbata-bata, menunjukkan ketidakpercayaan diri kita kepada orang lain. Cara kita duduk berdiri itu akan menunjukkan kita percaya diri atau tidak. Dan ketika orang lihat kita orang yang nggak percaya diri, misalnya
bahasa tubuh kita yang terbata-bata, itu akan buat orang berpikir bahwa kita tuh orangnya nggak bisa apa-apa, nggak percaya diri misalnya, dan pastinya orang akan mudah sekali meremehkan kita. Dan poin yang lain yang bisa kamu coba yaitu jangan terlalu cepat merespon ketika misalnya seseorang berkata kata yang meremehkan, nggak baik ke kita misalnya, atau memancing kita. Jangan terlalu cepat merespon atau jangan langsung emosi gitu kan. Tapi belajar untuk sejenak berpikir, menjawab dengan cerdas, lebih kalem. Kita menunjukkan nggak terburu-buru untuk harus merespon, misalnya mencari pembelaan diri gitu kan, mudah terpancing. Tapi cobalah cari jawaban yang lebih cerdas untuk menanggapi sesuatu yang orang lain katakan tentang kita, atau misalnya sikap orang lain ke kita, sehingga dengan begitu kita nggak mudah emosian, nggak mudah merespon, akan membuat kita sulit untuk diremehkan orang lain. Dan ya, nggak kalah penting bahwa kita butuh untuk menunjukkan batasan kita. Ketika orang lain meremehkan kita, kita harus menegaskan batasan. Ketika kita nggak menyukai misalnya sikap orang ke kita, kata-kata yang kasar atau merendahkan kita, kita harus mengatakan bahwa itu kita nggak nyaman dengan kata-kata mereka misalnya gitu. Atau misalnya kita merasa bahwa kita harus buat batasan sama orang lain ketika misalnya kita merasa bahwa kita dirugikan sama mereka misalnya, itu akan merugikan kita, atau misalnya orang lain itu semena-mena ke kita, kita harus buat batasan yang tegas. Ketika kita nggak suka, ketika kita merasa nggak nyaman, kita akan mengatakan kita nggak nyaman. Atau ketika kita merasakan bahwa apa yang dilakukan sama orang lain, habit mereka misalnya, merugikan kita, kita harus belajar untuk memiliki batasan yang tegas. Dan poin yang penting yaitu kita jangan terlalu terfokus sama pendapat atau persetujuan orang lain misalnya, karena ingin kita disukai misalnya banyak orang, jadinya kita jadi people pleaser, kita mau diterima oleh banyak orang, jadi kita setuju-setuju aja apa kata orang. Atau misalnya orang memanfaatkan kita karena dia tahu kita people pleaser orangnya, karena kita selalu setuju dengan kata orang lain, karena ingin diterima, itu akan buat orang merasa bahwa kita nih orangnya gak punya prinsip yang kuat, mudah dikendalikan, people pleaser. Itu akan buat orang akan meremehkan kita jadinya. Tapi ketika kita nggak terlalu terfokus sama pendapat orang lain, balik lagi bahwa ketika itu nggak sesuai sama prinsip kita, kita harus belajar tegas. Kita harus punya prinsip yang kuat sendiri. Kita nggak boleh selalu mendengarkan pendapat orang lain, karena kadang-kadang pendapat orang lain itu nggak sesuai sama prinsip kita. Pendapat orang lain itu nggak harus kita selalu menyetujuinya gitu. Dan yang poin selanjutnya bisa kita coba adalah penting sekali untuk kita melatih komunikasi kita. Ketika kita menyampaikan pendapat harus jelas dan efektif, nggak harus panjang-panjang banget, tapi lebih kayak to the point. Dan yang memiliki public speaking yang bagus itu orang akan lebih respect sama orang itu ketimbang orang-orang yang banyak ngomong, banyak kali lebar, tapi kemudian itu akan buat orang malah nggak respect sama kita. Tetapi ketika kita memiliki komunikasi yang baik, ketika kita menyampaikan pendapat kita jelas dan efektif, nggak harus panjang-panjang, tapi ketika efektif itu akan buat orang lebih respect sama kita. Dan ya, balik lagi bahwa agar orang nggak mudah meremehkan kita, kita perlu untuk menunjukkan konsistensi. Konsistensi dalam perkataan dan tindakan kita. Orang akan sering meremehkan kita ketika kita orang yang berubah-ubah, nggak konsisten misalnya. Itu akan buat orang meremehkan kita karena merasa bahwa kita pribadi yang nggak punya prinsip yang kuat. Mudah untuk berubah-ubah dan gampang untuk dikendalikan. Dan poin yang selanjutnya yang gak kalah penting yaitu kita jangan takut untuk menonjol. Jangan takut untuk show yourself, untuk sekali untuk percaya diri, untuk menggemukakan pendapat kamu, menggemukakan apa yang menjadi kelebihan kamu misalnya. Dan jangan ragu-ragu untuk membagikannya. Bukannya kita mau flexing, tapi lebih kayak kita menunjukkan kepada orang lain kelebihan kita, prestasi dan pencapaian kita gitu kan. Itu akan buat, karena orang yang memiliki sesuatu yang dibanggakan, misalnya prestasi yang dibanggakan, itu akan buat orang lebih cenderung menghargai dan ya akan sulit untuk meremehkan kita.
Dan hal yang gak kalah penting yaitu ya kita memiliki emosional yang stable. Seperti yang aku bilang, jangan mudah emosian, jangan mudah terpancing sama kata-kata orang atau perilaku orang yang meremehkan kita atau memancing kita untuk emosi gitu kan. Tapi cobalah kita untuk menunjukkan emosional yang stable, yang lebih kalem, yang cerdas. Dan kita bukannya lemah gitu kan. Misalnya ketika orang meremehkan kita, kita mencari pembenaran, enggak, tapi lebih kita tuh menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi sama orang lain, memiliki emosional yang lebih stable, emosional yang kalem. Karena orang yang memiliki emosi yang terkendali itu menunjukkan kekuatan mental kita sebenarnya. Ketika misalnya orang memancing-mancing kita, tapi ketika kita lebih kalem, lebih cerdas, memiliki emosional yang stable gitu kan, mental yang kuat, orang akan sulit sekali untuk meremehkan kita. Dan yang nggak kalah penting itu perlu sekali kita untuk menunjukkan humor. Misalnya ketika orang mencoba untuk meremehkan kita dengan kata-kata mereka atau sikap mereka itu menyudutkan kita, memancing kita untuk emosi misalnya. Tapi lebih kayak kita tuh bukan mencari pembelaan diri, bukannya emosi gitu kan. Tapi lebih mencari humor yang cerdas gitu kan. Kita lebih mengalihkan situasi yang menunjukkan bukannya kita lemah, tapi kita pribadi yang nggak mudah terpengaruh misalnya ketika orang meremehkan kemampuan kita, misalnya kita merasa bahwa kita misalnya nggak kompeten di suatu bidang gitu kan, tapi kita umurnya kayak lebih kayak misalnya kita responnya bahwa kita itu belum mencoba dan kita yakin sama diri kita. Aku yakin kalau aku bisa kok misalnya melakukan itu, aku akan belajar lebih banyak lagi gitu kan. Itu akan buat orang tuh ya berpikir 1000 kali ketika kita meremehkan, menyudutkan kita, ketimbang ketika mencari pembenaran, ketika kita marah misalnya, itu akan buat orang akan em, semakin suka untuk menyudutkan kita, semakin akan meremehkan kita karena merasa bahwa kita orangnya gampang terpancing, kita orang yang gampang terpengaruh dan gampang dikontrol sama orang lain. Dan yang nggak kalah penting yang terakhir yaitu kita perlu sekali agar orang lain nggak meremehkan kita untuk kita meningkatkan diri kita, level of yourself terus menerus. Kita harus mau terus belajar, berkembang. Kita harus memperdalam knowledge kita, skill kita di berbagai bidang misalnya. Karena ketika kita misalnya expert atau menguasai berbagai bidang, itu kita akan lebih terlihat kompeten, lebih percaya diri, punya personal branding yang bagus gitu. Itu akan buat orang untuk sukar sekali, akan sukar untuk meremehkan kita dan lebih respect sama kita atau lebih kayak segan ke kita ketika kita misalnya menguasai berbagai hal, ketika kita percaya diri, itu akan sulit sekali orang lain untuk meremehkan kita karena ketika kita terus level up diri kita menguasai banyak hal, kita lebih kompeten, pastinya knowledge kita akan semakin advance, terus kita akan semakin percaya diri dan pastinya ketika kita mau terus level up diri kita setiap hari itu akan membantu personal branding kita lebih baik lagi. Dan ketika kita punya personal branding yang sangat bagus, balik lagi bahwa orang akan sulit sekali untuk meremehkan kita. Nah, dengan menerapkan trik-trik psikologis ini secara konsisten, itu akan membangun personal branding kita yang kuat dan itu akan ya balik lagi akan buat orang sulit sekali untuk meremehkan kita, lebih respect ke kita. Dan ingat bahwa the key is konsisten dan self confidence. Itu yang paling penting, bahwa kita harus punya kepercayaan diri yang kuat agar orang lain gak meremehkan kita. Kita harus punya prinsip yang jelas, jadi pribadi yang tegas. Terus ya kita butuh konsistensi dalam menerapkan trik ini. Gak hanya satu kali aja kita melakukannya dan lalu works, tapi kita butuh takes time for all of this. Dan ya dengan kita menerapkan trik-trik ini secara konsisten, orang akan lebih sulit untuk meremehkan kita. Dan it's all about I can share today. Thank you so much for watching and look forward to see you in the next video. Bye.